Bu? Ini Bapak Niki badhe mantu. Saya mau izin untuk mensosialisasikan budaya positif di kelas maupun kepada rekan-rekan guru agar budaya positif tercipta di sekolah sehingga lingkungan sekolah menjadi nyaman untuk belajar siswa Bapak. Iya, Bu Rahayu, terima kasih sebelum saya menyambut positif dan mengapresiasi niat Ibu untuk melaksanakan program kegiatan itu. Hanya saya berharap nanti teman-teman bisa mengambil waktu yang tepat, mengkondisikan dan mensosialisasikan bagaimana program kegiatan itu kepada teman-teman sebelumnya. Kemudian setelah semuanya berjalan terlaksana dengan baik, jangan lupa untuk laporannya dan sekaligus nanti ambil juga sebagai tindak lanjutnya semua program dari awal sampai akhir. Kami berharap teman-teman bisa membuat draft rancangan kegiatannya. Itu Ibu, kira-kira itu sekali lagi. Jadi kami juga akan berupaya membantu agar seluruh kegiatan yang dirancang bisa berjalan dan terlaksana dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Canden, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Canden yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melakukan pengimbasan modul 14 budaya positif di SD Negeri 2 Canden pada hari Rabu 1 Februari 2023. Perkenankan di sini saya memaparkan tentang budaya positif. Diawali dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk menciptakan tujuan ini, maka diperlukan suatu budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Melalui budaya positif, siswa akan mendapatkan penguatan karakter dalam dirinya tanpa merasa adanya paksaan ataupun sekedar menghindari hukuman. Jadi budaya positif itu merupakan kebiasaan yang memang harus ditanamkan di sekolah, karena pendidikan itu yang terutama adalah pendidikan karakter, karena karakter itu nanti bisa membawa pribadi anak ke hal-hal yang lebih baik.
Dengan adanya budaya positif, maka siswa akan lebih sadar dan rela untuk bertingkah laku sesuai nilai-nilai dan keyakinan yang telah terbangun dalam dirinya. Budaya positif penting dikembangkan di sekolah. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tugas kita sebagai guru harus menciptakan lingkungan sekolah yang berpihak pada murid, sehingga pembelajaran murid dapat berjalan dengan lancar. Implementasi budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan. Penerapan budaya ini harus dilakukan oleh semua warga sekolah sebagai bentuk kolaborasi bersama warga sekolah. Jadi, budaya positif itu merupakan tanggung jawab semua warga sekolah sehingga dapat terlaksana secara berkesinambungan. Untuk menciptakan budaya positif diawali dengan penerapan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan seperti tata tertib ataupun peraturan. Disiplin positif adalah proses pembelajaran di mana dilakukan dengan metode pendekatan, mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri. Jadi, pendisiplinan di sini berbeda dengan hukuman. Cara mengajarkan disiplin positif pada anak antara lain: kenalkan disiplin sejak dini. Dari awal, anak-anak sudah harus dikenalkan apa itu disiplin, bagaimana itu disiplin. Diawali dengan hal-hal yang konkret, kemudian menuju abstrak. Diskusikan setiap aturan dan kesepakatan yang telah dibuat. Kesepakatan kelas itu harus didiskusikan semua anggota kelas, guru dan murid. Berikan konsekuensi logis. Apabila kesepakatan di dalam kelas sudah terbentuk, ada anggota kelas yang melanggar, maka harus diberikan konsekuensi tetapi bukan hukuman. Bersikap tegas tetapi bukan marah. Apabila ada yang melanggar kesepakatan, akan mendapatkan konsekuensi dan konsekuensi itu harus diterapkan tetapi bukan dilandasi dengan kemarahan. Ya, disiplin positif dan nilai pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan dari KHD, yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga yang bisa dilakukan oleh para pendidik adalah menuntut agar anak bisa tumbuh sesuai dengan kodratnya. Nah, karena sebenarnya manusia atau anak-anak itu bukanlah kertas putih yang kita tinggal menulis cerita di atasnya. Mereka sudah punya kodrat sendiri, mereka punya bakat sendiri, mereka memiliki potensi sendiri. Jadi tugas guru hanyalah mengembangkan potensi yang ada di anak. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, tidak terikat oleh lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang individu. Jadi, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini dikemukakan oleh Dr. William Glasser 1984. Menurut Dian Nicholson 1998, dia mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan, menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, antara lain beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Teori motivasi perilaku manusia. Tadi setiap perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Ini merupakan motivasi eksternal karena dia melakukan sesuatu supaya tidak dihukum.
melakukannya. Ini juga merupakan motivasi eksternal karena saya akan melakukan sesuatu apabila saya mendapatkan imbalan dari orang lain maupun institusi kerjanya. Kemudian, untuk menghargai diri sendiri, saya menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Hal ini adalah motivasi internal berasal dari dalam diri sendiri, yaitu sebagai tujuan dari disiplin positif, yaitu motivasi dari dalam. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alvin Cohen 1993 antara lain: pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu tidak selamanya baik karena akan berpengaruh pada kinerja seseorang baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ini adalah sesuatu yang bisa mengukur seseorang karena dia akan melakukan sesuatu yang baik supaya dia mendapatkan penghargaan. Dan penghargaan mengurangi ketepatan. Di sini penghargaan dapat mengurangi ketepatan karena seseorang itu akan berpikir, kalau saya tidak tepat maka saya tidak mendapat penghargaan. Jadi dia akan melakukan segala sesuatu dengan mengharapkan penghargaan. Dan penghargaan tidak efektif. Penghargaan tidak efektif karena manusia melakukan sesuatu itu dia berharap untuk mendapatkan berbagai hal sehingga tindakannya menjadi tidak efektif. Dia akan melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan penghargaan. Dan apabila tidak mendapatkan penghargaan, maka ia akan melakukan hal-hal yang mungkin di luar dari nilai-nilai kebajikan. Dan penghargaan merusak hubungan. Penghargaan dapat merusak hubungan karena biasanya apabila ada penghargaan itu ada istilahnya fight. Kemudian mereka akan berlomba bersaing untuk mendapatkan penghargaan tersebut, sehingga hal ini bisa merusak hubungan baik pertemanan maupun persahabatan. Dihukum oleh penghargaan, penghargaan menurunkan kualitas. Apabila penghargaan itu diraih, maka dia akan meningkatkan kualitasnya. Tetapi suatu saat apabila penghargaan itu dikurangi atau diadakan, maka dia istilahnya bekerja sesuai dengan kemauannya sendiri tanpa mempertimbangkan kualitas yang ada. Dan penghargaan mematikan kreativitas. Ya. Penghargaan bisa mematikan kreativitas karena penghargaan itu yang lama-kelamaan ada, dia meningkat. Istilahnya penghargaan itu iming-iming. Apabila ada penghargaan dia kreatif, apabila tidak dia tidak kreatif. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, penghargaan itu merupakan salah satu motivasi yang berasal dari luar sehingga motivasi intrinsiknya berkurang. Keyakinan kelas merupakan sebuah ketetapan atau aturan yang disepakati dan telah dijelaskan bersama konsekuensi apabila melanggarnya. Pembentukan peraturan hasil kesepakatan merupakan proses untuk menciptakan disiplin positif sehingga siswa dengan kesadaran diri akan melaksanakan kesepakatan dengan keikhlasan dan tanggung jawab. Adapun cara untuk merumuskan keyakinan kelas yaitu siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Jadi guru itu membebaskan anak atau siswa untuk menulis keyakinan yang dia inginkan. Kemudian guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Guru dan siswa memilih keyakinan kelas yang penting, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Sebuah keyakinan yang dibuat bersama semua anggota kelas yaitu guru dan murid. Dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid, yakni disiplin dari diri yang muncul dari dalam diri, yaitu motivasi intrinsik, bukan paksaan dalam bentuk aturan ataupun sanksi. Ya. Di sini keyakinan itu berasal dari murid, merupakan kesepakatan murid dan guru sehingga harus dilaksanakan. Jadi murid itu melaksanakan keyakinan kelas dengan kesadaran
kesadaran diri. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu merupakan peraturan atau keyakinan, Bapak Ibu? Peraturan. Itu merupakan peraturan. Bisa juga disebut dengan keyakinan karena apa? Apabila kita menggunakan helm yang pertama, diri kita juga yakin akan terlindungi dari berbagai hal yang tidak diinginkan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan berhenti saat lampu traffic light menyala merah? Keyakinan atau peraturan, Bapak Ibu? Peraturan, iya. Itu peraturan, tetapi menjadi keyakinan kelas karena kita yakin apabila kita melanggar lampu traffic light akan terjadi kecelakaan dan itu akan merugikan banyak orang. Mengapa kita memiliki peraturan menjaga kebersihan? Peraturan atau keyakinan kelas, Bapak Ibu? Peraturan, tetapi itu juga kita laksanakan meskipun tidak ada hukuman pun kita akan menjaga kebersihan karena kita yakin bahwa dengan menjaga kebersihan kita akan sehat. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi motivasi intrinsik itu lebih, istilahnya lebih cepat mempengaruhi manusia untuk melakukan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang memang diyakini kebenarannya. Peraturan keyakinan kelas selalu kembalikan buku pada tempatnya. Itu merupakan peraturan dan kita memang mengembalikan buku pada tempatnya. Itu adalah tanggung jawab kita. Dilarang mengganggu orang lain karena bahwa kita yakin bahwa kita itu harus menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu komitmen dan menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan karena kita yakin bahwa kekerasan itu akan mengganggu keselamatan dan juga itu tidak menghormati orang lain. Jadi kita harus melakukan hal-hal yang baik untuk menghormati orang lain. Bergantian atau menunggu giliran itu melatih kita bersabar dan menghormati orang lain. Gunakan helm, itu peraturan. Keyakinan kita adalah dengan menggunakan helm kita akan selamat. Jangan berlari di kelas, keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu peraturan. Tapi kita punya keyakinan bahwa narkoba itu akan mengganggu kesehatan dan mengganggu keselamatan kita. Dilarang membuang sampah sembarangan. Itu keyakinan kita dan tanggung jawab. Sampah itu hal yang tidak baik akan mengganggu apabila kita membuangnya sembarangan. Kemudian dengan membuang sampah di tempat akan menjaga kebersihan sehingga kesehatan akan terjaga. Keyakinan kelas itu dapat kita ciptakan dengan restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi seperti apa yang mereka inginkan itu merupakan tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dosen 2004. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, apa yang telah saya lakukan, bagaimana diri saya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi bukan fokus pada solusi. Restitusi yang mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi apabila ada murid yang membuat kesalahan, itu tidak langsung dihukum Bapak Ibu, akan tetapi dicari dulu alasannya mengapa dia melakukan hal tersebut. Setelah dicari alasannya, kemudian dicari solusinya secara bersama-sama. Segitiga restitusi. Ada validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih baik, lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan?
Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Apabila melakukan suatu kesalahan, maka dia harus menerima konsekuensi dari apa yang telah dia lakukan berdasarkan keyakinan kelas yang telah disepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu sudah menstabilkan identitas. Jadi apabila dia melakukan suatu kesalahan, kemudian dia merasa bersalah, kemudian dicari solusi bersama, ditemukan solusi yang baik, kemudian di sini guru bertindak sebagai manajer. 5 posisi kontrol, yaitu guru bisa berperan sebagai penghukum, kemudian pembuat orang bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sebaiknya guru itu harus berusaha menjadi manajer, yaitu mencari solusi bersama murid untuk mendapatkan pemecahan yang tidak merugikan siapapun, akan tetapi bisa membangun mental anak sehingga dia bisa kembali ke kelompoknya dengan nyaman. Kita harus berusaha untuk melakukan perubahan cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Dalam menciptakan budaya positif tidak harus dengan cara menekan, memaksa, atau menghukum, akan tetapi dengan memposisikan diri sebagai teman dan manajer, dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi untuk membuat anak menyadari bagaimana seharusnya mereka bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dan bagaimana mereka memperbaiki diri berdasar nilai-nilai kebajikan yang telah diimplementasikan pada keyakinan kelas yang disepakati. Adapun kebutuhan dasar manusia, di seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup seperti makan, minum, tempat tinggal, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Dia mendapatkan teman di kelompoknya. Kemudian kebebasan, kesenangan dan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar manusia tadi sudah saya ulas, itu kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan. Itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Untuk mendapatkan 5 kebutuhan dasar manusia, untuk memenuhinya kita harus menciptakan dunia yang berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan, bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terkait dalam hidup kita dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar. Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terkait dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Jadi Bapak Ibu, di sini semua orang itu memiliki dunia yang berkualitas. Maksudnya apa? Setiap orang itu memiliki keinginan sendiri-sendiri. Jadi hidup berkualitas itu adalah hidup yang dia merasa senang, yang hidup berkualitas itu hidup yang dia merasa bahwa dirinya bermanfaat bagi orang lain. Selain guru, murid juga memiliki dunia berkualitas. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki di dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Dan terima kasih. Bapak Ibu, adakah yang ingin bertanya? Monggo dipersilakan. Ya, monggo Bu. Dari uraian yang sudah dibicarakan, disamakan dari Ibu Adik,
hal yang menghambat dan saya masalah penghargaan dari berbagai macam penghargaan hukuman tadi. Saya bingung, dia yang paling ideal yang kita lakukan kepada anak itu yang mana? Karena semua punya kelemahan dan kelebihannya. Untuk kita lakukan kepada anak itu bagaimana? Yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sri Nur Pujihartati untuk pertanyaannya. Berkaitan dengan penghargaan dan hukuman, apa yang harus kita lakukan sebaiknya pada murid GMG? Apabila ada murid yang melakukan kesalahan, itu adalah memang kewajiban kita untuk membenarkannya. Akan tetapi yang pertama tidak langsung dihukum Ibu. Misalkan tidak mengerjakan PR, ya sudah kamu tidak mengerjakan PR, kamu tulis 10 kali jawaban yang benar, misalkan seperti itu. Itu tidak boleh karena hal itu akan menyakiti anak. Yang pertama, menyakiti secara fisik. Dia akan menulis jawaban yang benar sebanyak 10 kali, itu akan menyakiti, dia akan mengerjakannya, jadi dia akan merasa kelelahan. Kemudian secara psikologis atau mental dia juga tersakiti karena dia merasa dipermalukan di depan teman-temannya Ibu. Jadi apabila ada siswa yang melakukan kesalahan, sebaiknya kita menerapkan tadi segitiga restitusi, yaitu kita menanyakan dulu mengapa dia melakukan hal tersebut. Jadi kita menanyakan dulu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita bisa memanggil murid itu, kemudian kita menanyakan, mengapa kamu melakukan hal itu? Anak senakal apapun menurut kita, dia itu punya alasan untuk melakukan hal tersebut Ibu. Jadi setelah ditanyakan, kemudian kita memberikan beberapa gambaran. Misalkan, oh kamu tidak mengerjakan, alasannya misalkan, Bu saya ketiduran misalkan. Nah solusinya misalkan, kamu bisa mengerjakan soal setelah pulang sekolah atau bagaimana Ibu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tadi kan tidak dihukum, tetapi istilahnya berkoordinasi, berkolaborasi. Jadi anak yang kita anggap salah dengan guru itu melakukan diskusi itu. Jadi alasannya apa, kemudian kita memberikan solusi-solusi sehingga anak itu menyadari, oh iya saya begini, itu tidak benar. Kemudian dia akan mencari atau menemukan sendiri apa yang seharusnya dia lakukan sehingga dia akan bisa kembali ke kelompoknya. Maksudnya adalah dia akan sama seperti temannya mengerjakan tugas yang diberikan guru, gitu Ibu. Bapak Ibu, adakah yang menambahi jawaban saya? Monggo silahkan. Ya, terima kasih untuk waktunya dari Bu Yayu. Mungkin saya hanya ingin menambahi sedikit saja, Bu Puji. Tadi Bu Puji bertanya kaitannya dengan hukuman sama penghargaan ya. Nah, memang untuk penghargaan dan hukuman di sini perbedaannya tipis ya. Terkadang kita memberikan penghargaan tersebut, kadang anak-anak juga menganggapnya oh saya dikasih hukuman seperti itu. Nah mungkin sudah benar apa yang disampaikan Bu Yuyu tadi untuk memberikan istilahnya di sini untuk sanksi ataupun memberikan, tadi kan sudah dibuat kesepakatan kelas untuk kita sepakati bersama dan kita laksanakan bersama. Terkadang di sini ada beberapa siswa yang memang melaksanakan atau melanggar apa yang sudah kita sepakati bersama. Biasanya kalau sudah seperti itu, pasti di antara anak-anak itu juga menginginkan apa yang sudah kita sepakati itu memang benar-benar dilaksanakan. Memang terkadang ada salah satu anak yang tidak mengerjakan PR misalkan. Nah pasti anak-anak yang lain juga, ayo Bu diberikan sanksi sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati seperti itu. Nah tetapi
sebelum kita berikan sanksi sesuai dengan kita yang sepakati, memang sebaiknya kita ada diskusi dulu dengan anak tersebut. Apa alasannya ketika dia tidak mengerjakan PR? Di rumah ada masalah apa? Nah, itu kita bicarakan terlebih dahulu. Sebelum kita memberikan sanksi, pasti kita akan memberikan solusi. Nah, kalau misalkan dia tidak mengerjakan PR itu karena di rumah tiba-tiba dia itu terus sakit misalkan. Nah, padahal PR itu harus dibawa besok pagi. Nah, setelah besok paginya dia belum sempat untuk mengerjakan. Nah, kalau seperti itu kita bisa memberikan solusi, mungkin bagaimana cara dia itu untuk bisa mengerjakan PR-nya sebelum untuk dibahas. Mungkin sudah menemui gurunya dulu untuk menyampaikan alasannya mengapa dia tidak mengerjakan PR. Nah, dengan begitu nanti ibu gurunya bisa menyampaikan ke teman-temannya yang lain alasannya mengapa dia tidak mengerjakan PR. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya tambah. Terima kasih Ibu Bianti. Ada Bapak Ibu guru yang ingin menambahkan jawaban? Bapak Kepala Sekolah. Oke, terima kasih Ibu Bapak Guru yang menghormati. Saya memahami dari awal sampai saat ini, Ibu Bapak, pada kuncinya kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa tindakan yang akan kita lakukan mengacu pada segitiga restitusi ini adalah yang pertama, kita harus mengetahui dulu mengapa anak-anak kita melakukan hal yang mengakibatkan pelanggaran terhadap apa yang sudah kita berikan, kita tugaskan misalnya. Kemudian betul seperti kata yang disampaikan Bu Gianti, di dalam sebuah kelas kita harus membuat kesepakatan awal dulu, yang kesepakatan itu bisa berupa hadiah, rewards, atau juga berupa hukuman, punishment, yang tentu catatannya adalah bersifat mendidik. Artinya ketika anak-anak kita itu memberikan usulan, misalkan kita membuat kesepakatan, anak-anak kita berikan kesempatan untuk mengusulkan ketika ada teman kita yang melakukan pelanggaran ini, apa yang kita sepakati, kita berikan hukuman apa. Walaupun anak-anak kita berikan kebebasan untuk mengusulkan, tetapi kita harus membatasi bahwa justifikasi atau hukuman itu harus tetap bersifat mendidik. Kemudian Bapak Ibu, saya juga jadi ingat beberapa waktu lalu beredar video di YouTube yang begitu viral tentang seorang siswa yang hampir setiap harinya dia terlambat. Kemudian di dalam video itu guru tidak menanyakan mengapa siswa itu terlambat. Dan setiap siswa itu datang, kemudian si ibu guru itu menerapkan hukuman yang berupa rutinitas. Si anak itu diminta berdiri di depan kelas. Begitu setiap hari, hampir setiap si siswi itu terlambat, ia diberikan punishment untuk berdiri di depan kelas tanpa ditanyakan mengapa dia terlambat. Dan di video itu juga teman-teman sekelahnya pun juga memberikan hukuman, saling melempar kertas kepada si siswi tersebut. Beberapa hari kemudian siswi itu malah tidak berangkat. Hari berikutnya dia berangkat paling pagi dibanding semua teman-teman sekelasnya. Kemudian ditanyalah oleh guru, hari ini mengapa tumben kamu berangkat lebih awal? Kemudian ternyata di luar yang diketahui bahwa siswi itu menceritakan bahwa beberapa hari dia tidak berangkat ke sekolah ternyata karena ibunya saat itu sedang sakit, dirawat di rumah sakit, hingga sebelum berangkat ia harus ke rumah sakit merawat ibunya dulu, memberikan
sarapan, memberi makan, membersihkan tubuh ibu yang sakit di rumah sakit. Kemudian ketika hari anak itu tidak berangkat, sebetulnya ternyata yang terjadi adalah si ibu itu meninggal dunia sehingga si anak itu tidak berangkat. Dan paginya si anak itu berangkat. Dengan dia berangkat lebih awal, ia menceritakan hal dari awal sampai akhir, sampai ia menyatakan saya berangkat pagi karena sudah tidak punya tanggung jawab untuk merawat ibu saya yang kemarin sudah meninggal dunia. Ini Bapak Ibu, dari video itu kita bisa memetik sisi positif, sebuah hikmah pembelajaran bagi kita. Apapun yang akan kita ambil tindakan terhadap anak-anak kita, maka alangkah lebih baiknya kita mengawali dari mengetahui dulu latar belakang apa sehingga anak-anak kita itu seperti itu. Ya kira itu Bapak Ibu. Jadi satu simpulan yang bisa kita garis bawahi adalah kebiasaan, kemudian terkait dengan reward maupun punishment, hadiah maupun. Demikian pemaparan dari saya tentang pengimbasan budaya positif. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat? Alhamdulillah, semua bahagia ya? Baiklah, sebelum pembelajaran kita akan membuat kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas merupakan kebiasaan baik yang disepakati oleh semua anggota kelas. Nah, kesepakatan itu nantinya akan menjadi keyakinan kelas yang selalu dilaksanakan oleh anggota kelas yang disebut dengan kebiasaan positif. Nah, kebiasaan positif itu jika dilaksanakan terus-menerus maka akan berlanjut menjadi budaya positif. Perhatikan, nanti kalian buat satu keyakinan kelas di kertas itu, kemudian nanti kita sepakati apakah yang kalian tulis itu disepakati oleh semua anggota kelas. Apabila disepakati nanti kita tempelkan pada kertas yang merupakan keyakinan kelas kita. Nah, ini nanti berisi keyakinan kelas yang kalian tulis yang telah disepakati oleh semua anggota kelas dan berarti harus dilaksanakan karena sudah menjadi kesepakatan kelas. Ayo sekarang tulis keyakinan kelas kalian, keyakinan kalian berupa kebiasaan yang baik. Coba kalian bisa tulis apa saja, yang penting itu mengandung nilai-nilai kebaikan untuk kelas kita.
langsung tanggung jawab. Bagaimana? Kelompoknya Mas Raihan tidak membeda-bedakan teman ya. Berarti kita berteman dengan semuanya, tidak pilih-pilih. Sepakat? Sepakat. Kesepakatan kelas yang telah kalian tulis silahkan sekarang ditempel di kertas ini. Nanti akan kita laksanakan setiap harinya karena telah menjadi keyakinan kelas kita. Ayo sekarang coba ditempel, ayo. Silakan, ayo. Mulai nempel. Ayo. Iya. Tidak berebut ya, gantian. Tadi kan antri, ayo kalian. Iya, yuk. Iya. Di sela-selanya juga bisa, ayo. Iya. Di sini bisa, di sela-selanya ini juga bisa, ayo. Ayo, sudah semua? Sudah, ya. Berarti keyakinan kelas kita ya, keyakinan kelas 6 SD Negeri 2 Canden antara lain mengerjakan tugas dengan baik, sopan kepada guru, ya, izin saat keluar kelas, membawa peralatan sholat sendiri ya, jabat tangan dengan guru, bagus ya, tidak bermain saat jam pelajaran, oke, tidak berkata kotor atau kasar ya. Karena kita sudah memiliki keyakinan kelas yang tadi berasal dari kesepakatan kita semua ya. Kesepakatannya antara lain mengerjakan tugas dengan baik, bagus ya, sopan kepada guru ya. Kemudian izin saat keluar kelas, oke ya, bagus ya. Tidak berbicara saat jam pelajaran berlangsung, bagus karena itu akan mengganggu ketenangan kelas dan mengganggu ya lain. Kemudian tidak membuang sampah di kelas, ya, karena kelas yang bersih akan menciptakan situasi yang nyaman ya. Kemudian tidak berkata kotor atau kasar, oke. Kemudian tidak bercanda berlebihan, ya, karena itu akan menimbulkan kesalahpahaman ya. Kemudian saling menghargai ya, sama teman harus saling menghargai. Kemudian tidak memilih-milih teman ya, kita harus berteman dengan semua tanpa membeda-bedakannya ya. Kemudian tidak mencoret-coret atau merusak meja ya, kita harus menjaga fasilitas kelas. Baiklah, inilah keyakinan kelas 6 SD Negeri 2 Canden harus dilaksanakan karena telah menjadi kesepakatan. Setuju? Setuju. Berarti ini harus kita laksanakan supaya kelas kita benar-benar nyaman untuk belajar, sehingga kalian tidak terganggu dengan keadaan-keadaan yang tidak mendukung pembelajaran. Bu Guru harapkan keyakinan yang telah kita sepakati kita laksanakan dengan baik, yang nantinya akan menjadi kebiasaan baik, kemudian secara terus-menerus menjadi budaya positif yang kita laksanakan